Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ainurido. Di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Google Classroom. Pertanyaan pertama, apakah yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus dilakukan untuk menguburkan jenazah? Yang pertama itu memandikan jenazah. Memandikan jenazah dengan cara Islam yang baik dan benar. Yang kedua, mengkafani jenazah. Setelah dimandikan dengan baik dan benar sesuai syariat-syariat Islam, lalu dikafani sesuai kebutuhan yang laki-laki maupun jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Setelah dikafani, sebelum itu menyiapkan lubang kubur. Lubang kubur harus disiapkan sesuai ukuran yang telah ditetapkan, yaitu dengan panjang liang yaitu 2 meter dengan kedalaman 1,3 sampai 1,5 ditambah lubang liang yang kecil dengan ukuran 25 x 25 cm. Setelah itu mengiring jenazah ke kuburan dan jenazah dimakamkan ke liang lahat. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menguburkan jenazah? Yang pertama, masukkan jenazah ke liang lahat dengan pelan-pelan, lalu miringkan badannya ke arah kanan menuju arah kiblat. Kepala di bagian utara dan kaki di bagian selatan. Untuk jenazah perempuan yang menguburkan atau yang memakamkan ialah laki-laki yang muhrimnya, seperti suami ataupun saudara laki-laki, baik dari bapak ataupun ibu ataupun saudara kandungnya sendiri. Untuk jenazah perempuan disunahkan untuk menutup kepalanya seperti membentuk kerudung. Setelah itu, setelah selesai jenazah dikumandangkan adzan. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengukur kain kafan jenazah laki-laki dan perempuan dan apa saja alat yang diperlukan untuk mengkafani jenazah? Jawabannya ialah untuk jenazah laki-laki diperlukan 3 helai atau 3 lembar kain kafan. Terus untuk perempuan 5 lembar kain kafan. Untuk laki-laki ataupun perempuan ukurannya yaitu 2 x 20 cm, yaitu tinggi badannya. Tinggi badan ditambah 2 x 20 cm. Itu sama. Dan untuk caranya mengkafaninya yaitu untuk laki-laki seperti biasa, ditambahkan cawat terus dibungkus satu persatu kain kafannya. Untuk perempuan kain kafan ditambahkan seperti jilbab atau seperti menutupi kepala. Dan untuk alat-alatnya yaitu yang pasti kain kafan. Terus yang kedua, wewangian. Boleh wewangian apa saja, yang penting berbau wangi dan tidak mengandung alkohol. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimanakah cara mengkafani jenazah perempuan? Yang pertama yaitu disunahkan untuk mengkafani 5 lapis kain, 3 lapis untuk menutupi seluruh tubuh, 1 sebagai kain basahan, 1 sebagai kerudung bagi kepalanya, dan diusahakan menggunakan kain putih. 2. Hamparkan 2 kain kafan dan taburkan wewangian di setiap lapisan kain. Kemudian letakkan jenazah di atasnya. 3. Letakkan kain sarung untuk basahan di bawahnya. Yang selanjutnya letakkan kain kafan sebagai kerudung pada tempatnya. Yang kelima, letakkan jenazah pada kain kafan dengan perlahan, jangan sampai menyakiti mayit. Selanjutnya, sedekapkan seperti posisi sholat. Tutupi dengan kapas yang telah diberi wewangian bagian mata, hidung, mulut, telinga, kemaluan, dan lubang anus. Yang selanjutnya, tutup mayit dengan kain sarung di antara pusar dan lututnya. Kemudian pasangkan baju kurung dan kerudungnya. Nomor 8. Bila rambut jenazah panjang, maka dikepang menjadi 2 atau 3 bagian. Yang terakhir, selimutkan seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan, selembar demi selembar, dan ikat tali agar kain kafan tidak lepas.
Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan perlengkapan atau alat untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tempat memandikan jenazah. Yang kedua, ember, gayung, dan air. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, kapur barus atau kamper. Yang kelima, daun bidara. Yang keenam, kaos tangan karet 7-8 buah dan sarung tangan kain sesuai dengan jumlah petugas yang memandikan. Yang ketujuh, kain penutup mayat 5-6. Yang kedelapan, handuk wasrab. Selanjutnya, bila dibutuhkan sebagai tambahan, sabun, lebih baik cair, sampo atau cotton buds. Yang selanjutnya, gunting, minyak wangi. Selanjutnya, masker atau penutup hidung. Ke-13, tempat sampah untuk membuang kotoran atau sampah. Yang terakhir, kafan, menyesuaikan jenis kelamin jenazah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara memandikan dan mewudukan jenazah? Yang pertama, dilaksanakan di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Selanjutnya, mayat hendaknya diletakkan di tempat jenazah yang tinggi seperti dipan. Jenazah dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Selanjutnya, jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayit. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah tersebut. Selanjutnya, membersihkan semua kotoran dan najisnya. Selanjutnya, memwudukan jenazah dengan baik dan benar. Setelah itu, membasuh seluruh badannya. Nomor 8, disunahkan membasuh jenazah sebanyak 3-5 kali. Yang terakhir, air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu bagaimana posisi imam saat menyalatkan jenazah dan apa niat untuk imam maupun makmum. Yang pertama, posisi imam untuk jenazah laki-laki. Saat melakukan salat jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Untuk niatnya, untuk imam yaitu usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imama lillahi ta'ala. Untuk ini tadi untuk niat jenazah laki-laki untuk imam. Terus untuk niat makmum untuk menyolatkan jenazah laki-laki, usolli ala hadil mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayati makmuma lillahi ta'ala. Selanjutnya untuk jenazah perempuan. Untuk posisi jenazah perempuan, imam berada sejajar atau tepat lurus di tali pusar atau pusar jenazah perempuan. Untuk niatnya yaitu untuk imam, usolli ala hadil mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imama lillahi ta'ala. Untuk makmum, usolli ala hadil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati makmuma lillahi ta'ala. Untuk pertanyaan terakhir, ada berapa takbir yang dilakukan dalam sholat jenazah dan bagaimana bacaannya? Sebenarnya hampir sama, tetapi karena ada jenazah laki-laki dan perempuan, ada beberapa bacaan yang berbeda. Yang pertama, pelaksanaannya itu niatnya laki-laki dan perempuan juga berbeda. Terus yang kedua yaitu takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk takbir selanjutnya yaitu takbir kedua, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dilanjut takbir yang ketiga untuk jenazah laki-laki, membaca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wassam mudakalahu wa'aksibu bima'i watsat salji wal barot wa naqihi ma khotoya kama naqotitat saubal abyadu minad danas
wa abdilhu daran khairun min darihi wa ahlan khairun min ahli wa zawjan khairun min zawjihi wa adkhilhu jannata wa'dihu min adabin qabri aw min adabin nar. Untuk takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ditutup dengan salam menengok ke kanan dan ke kiri dalam posisi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk jenazah perempuan berbeda, bacaannya seperti ini. Di takbir ketiga dan keempat berbeda. Untuk takbir ketiga bacaannya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassal mudaqalaha wa ghasilha bima'i wasatsal wal barat wa naqiha minal khotoya kama naqaitat saubal abyadu minad danas wa abdilha daran khairu min dariha wa ahlan khairu min ahliha wa zawjan khairu min zawjiha wa adkhilal jannata wa'adiha min adabin qabri aw min adabin nar. Selanjutnya takbir keempat Allahumma la tahrimna ajraha wa la tatinna ba'daha waghfir lana wa laha. Terus ditutup untuk dengan berdiri, ditutup dengan salam ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.